Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustadz Uta dalam pelajaran prakarya kelas 9. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kerajinan bahan keras. Jadi bab pertama ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran ini yaitu memahami prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras meliputi keunikan bahan kerajinan, fungsi kerajinan bahan keras, dan aspek rancangan dalam produk kerajinan. Keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda, satu sama lainnya. Seperti laut, sumber daya alam yang dihasilkan bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, tumbuhan laut, dan sebagainya. Daratan Indonesia memiliki kekayaan alam di antaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lagi. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Produk kerajinan dari bahan keras. Pengertian produk kerajinan dari bahan keras yaitu kerajinan bahan keras merupakan suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Terbagi dua. Yang pertama yaitu bahan keras alami. Kerajinan bahan keras alami merupakan suatu kerajinan yang terbuat dari bahan baku pembuatannya yang berasal dari alam, ataupun mengalami pengolahan tidak mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Contohnya yaitu kursi dari jati dan kursi dari rotan. Kedua, bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan yaitu kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Contohnya yaitu gantungan kunci dari kaca dan bros dari logam. Aneka produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan sangat beraneka ragam. Berikut ini produk kerajinan dari bahan keras. Pertama, kerajinan logam. Kerajinan yang memakai bahan logam seperti misalnya besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang dipakai umumnya memakai sistem cor, ukir, tempa, ataupun dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh, kerajinan logam yang umum adalah gelas, kap lampu, perhiasan, wadah serbaguna. Logam mempunyai sifat keras, hingga pengolahannya memerlukan teknik yang tidak mudah seperti diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Contohnya seperti lampu hias dari bahan aluminium. Kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu, maka kayu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati, landa, dan sebagainya. Berikutnya,
Kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Contohnya seperti gambar ini. Kerajinan dari bahan bambu. Bambu dapat dijadikan sebagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomis tinggi. Produk kerajinan bambu tampil lebih menarik dan artistik. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan alam bambu adalah teknik anyaman, tempel, atau sambung, seperti gambar di bawah ini. Berikutnya kerajinan rotan. Rotan banyak digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kerajinan tangan karena bentuknya yang luwes. Selain itu, rotan juga merupakan bahan yang mudah diubah, bentuknya menjadi berbagai macam bentuk produk kerajinan tangan yang unik. Selain bentuknya, rotan juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tangan karena murah dan mudah didapat. Jika dibandingkan dengan kayu, masa panen rotan lebih cepat. Hal ini membuat stok rotan bisa lebih banyak jika dibandingkan dengan kayu pada umumnya. Berikut gambarnya. Kerajinan batu. Selain batu berwarna, ada juga batu alam lainnya seperti batu cadas, batu paras yang bisa dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik. Biasanya jenis kerajinan dari pahatan batu ini digunakan sebagai interior dan eksterior rumah. Teknik pengolahan batu sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu, kemudian dironce atau dipahat. Berikut gambarnya. Kerajinan kaca serat atau fiberglass. Kaca serat adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin atau minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu. Berikut gambarnya. Fungsi produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan bahan keras memiliki fungsi sebagai berikut. Benda pakai adalah karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja. Benda hias adalah karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Produk kerajinan jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Selanjutnya, unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan bahan keras. Berbagai produk kerajinan tidak bisa dipisahkan dari unsur seni dan keindahan. Sentuhan-sentuhan nilai seni sangat penting untuk mewujudkan karya kerajinan atraktif dan bernilai ekonomis. Aspek fungsi menempati porsi utama pada produk kerajinan, sehingga karya kerajinan harus bernilai ergonomis yang mencakup kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau estetika. Selanjutnya, motif ragam hias produk kerajinan bahan keras. Produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia sudah dikenal di luar negeri. Berbagai produk kerajinan yang berasal dari setiap daerah di Indonesia mempunyai motif dan ragam hias yang khas yang berbeda dengan daerah lainnya. Setiap motif dan ragam hias mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh dengan perlambangan dan juga nasihat. Adapun beberapa daerah yang terkenal dengan ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang,
Kalimantan, dan sebagainya. Kita hendaknya mengenal serta melestarikan motif dan ragam hias Nusantara. Mungkin itu saja pelajaran untuk prakarya kali ini. Semoga bermanfaat dan dipahami oleh kalian. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.